Halo semua, selamat datang di alur cerita film A For Movie. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya. Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film yang berjudul John Doe Vigilante yang dirilis pada tahun 2014. Ya udah, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke filmnya. Semongko. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang jurnalis investigasi bernama Ken. Ia sedang mencari data mengenai kasus pembunuhan berantai yang menargetkan para penguasa korup dan orang-orang yang telah bertindak sewenang-wenang dengan orang yang lemah. Namun sampai detik ini, pria pembunuh tersebut belum teridentifikasi dan ia sendiri menamainya dengan sebutan John Doe. I'm John Doe. Scene kemudian menampilkan ketika John sedang menuju ke rumah pastor pedofil yang saat itu tengah bersama bocah yang bernama Sally. John kemudian menyuruh Sally pulang ke rumahnya dan ia sendiri langsung memukul si pastor cabul di beberapa bagian. Tak habis dengan itu, John kemudian membawa sang pastor ke tempat biasa ia beribadah. Kita semua akan diperlihatkan betapa naifnya si pastor tersebut, di mana banyak sekali foto tak senonoh yang sudah ia perbuat kepada anak-anak kecil yang masih belia. Setelah menghabisi pastor cabul tersebut, John kemudian mengirim video aksinya tersebut ke stasiun TV agar para pelaku pedofil kapok dan memberikan edukasi kepada orang tua agar selalu mengawasi anak-anaknya. Namun sayangnya yang diberitakan di televisi sama sekali tidak menampilkan kenaifan si pastor. Rekaman yang dikirim oleh John sengaja dipotong dan diedit sedemikian rupa agar terlihat jika si pastor adalah korban sedangkan John adalah teroris yang rasis dengan agama tertentu. Ken sebagai investigator meminta keutuhan video yang sudah dikirim oleh John kepada pihak redaksi televisi. Mencurigai tindakan polisi yang menutupi fakta sesungguhnya, Ken kemudian mendatangi kantor polisi untuk meminta video aslinya. Di sana komandan polisi mengungkapkan jika ternyata yang sudah dibunuh John Doe adalah seorang pastor yang pedofil. Alasan polisi tidak menayangkan video aslinya adalah ditakutkan masyarakat akan resah dan memusuhi pemerintah dan pastinya akan menimbulkan kerusuhan di mana-mana. Ken kemudian kembali ke kantor televisi dan meminta video aslinya karena sudah mendapatkan izin dari pihak kepolisian. Namun sang manajer mengatakan jika video tersebut dikirim oleh John kepada seorang reporter lapangan yang bernama Sam, di mana dalam hal ini ia sedang bertugas di lapangan. Sam yang netral mengatakan jika John bukanlah seorang psikopat atau teroris yang senang membunuh seseorang. Ia hanya akan membunuh orang-orang yang bertindak di luar batas yang sudah merugikan banyak pihak. Pemberitaan TV yang menilai negatif aksi John tidak sama sekali membuatnya berhenti. Ia terus melakukan aksinya membunuh orang-orang bersalah yang tidak dihukum oleh pemerintah. Variasi hukuman yang diberikan oleh John berbeda-beda tergantung dengan kesalahan yang telah ia perbuat. Jika seorang jaksa yang suka membela orang bersalah namun berduit, maka ia akan dibunuh dengan cara disumpal mulutnya dengan gas beracun sampai tewas. Sedangkan para pelaku pedofil dan suka main colok sembarangan, maka ia akan menghukum dengan menusuk kelamin si pelaku sampai tembus ke perutnya. John kembali merekam aksinya dengan menghabisi seorang konselor yang telah membuat dua bocah broken home mengalami gangguan jiwa karena disetubuhi berkali-kali. John menggantung pria tersebut dengan sebuah tali lalu menikamnya dengan pecahan gelas sampai ia meninggal dunia karena kehabisan darah. Untuk aksinya kali ini, John tak lagi mengirimnya kepada stasiun televisi, melainkan ia sebarkan di media sosial sehingga masyarakat tahu motifnya menghabisi para pendosa yang telah kebal hukum.
Alih-alih mendapat kecaman para masyarakat, ia justru mendukung aksi John tersebut. Sekelompok gerakan pendukung dibentuk yang diketahui oleh seorang aktivis mahasiswa yang bernama Murray. Meskipun mereka sebagai pendukung, Murray tak membenarkan aksi yang telah dilakukan oleh John. Ia hanya simpatis dengan keberanian yang telah dilakukan John kepada orang-orang kaya yang kebal hukum. Scene kemudian memperlihatkan seorang istri yang mendatangi kantor lembaga sosial. Ia mengadukan jika sang suami sering melakukan tindak kekerasan rumah tangga. Di sana pihak lembaga menyarankan agar sang istri meminta cerai dan meninggalkan suaminya. Namun sang istri yang sudah kepalang cinta menolak usulan tersebut. Ia hanya meminta untuk mendapatkan uang pengobatan saja sebagai jalan tengah permasalahan ini. Karena ia yakin jika suaminya hanyalah orang pendiam dan akan bertindak kasar jika ia dalam keadaan pengaruh alkohol. Singkat cerita, pihak lembaga sosial memberikan sejumlah uang untuk pengobatan. Namun setelah ia kembali ke rumah, kejadian kekerasan kembali lagi saat suami mengetahui jika istrinya mengadu kepada lembaga sosial. Setelah puas memukul istrinya beberapa kali, pria pecundang itu pergi keluar rumah. Namun tanpa ia sadari jika John yang sedari tadi mengintai langsung memukul pria tersebut sampai tewas. Sampai detik ini aksi yang dilakukan oleh John sudah menewaskan 12 orang korban. Meskipun keberaniannya menuai pujian, tak sedikit juga dari masyarakat yang menilai jika perbuatan John tak lebih baik dengan apa yang dilakukan pemerintah. Ada jalan yang lebih terhormat dan masih banyak hakim yang adil di dunia ini. Hanya saja mereka tidak digunakan lagi oleh pemerintah karena akan menghambat rezim yang tumpul ke bawah seperti di negara Konoha. Scene kemudian beralih di malam harinya di mana kejadian kekerasan terjadi di sebuah klub malam yang menewaskan seorang pria karena dikeroyok oleh dua orang pria tanpa ampun. Namun anehnya polisi yang menangkap si pelaku justru dibebaskan setelah keputusan hakim menyatakan kedua pria tersebut tidak bersalah melainkan membela diri. Usut punya usut, kedua pria tadi adalah anak dari pemilik klub malam sehingga jelas saja hal ini ada sangkut pautnya dengan sogok menyogok dengan para hakim. Ketidakadilan di negeri Konoha ini membuat publik semakin marah sekaligus orang tua korban tidak terima dengan keputusan hakim yang berat sebelah. Namun bagaimanapun keputusan hukum hanya ditetapkan kepada orang yang memiliki uang yang bisa berbicara di meja pengadilan. Beberapa hari kemudian kita diperlihatkan salah satu pria tersebut sedang berada di sebuah lift. Di sana ia tidak kapok dan bahkan mencoba merayu salah seorang wanita. Namun tanpa disadari John juga telah berada di sana dan jelas saja John sudah mempersiapkan aksi pembunuhan dengan cara yang sangat epik, yaitu menempelkan koyo sianida yang membuat preman tersebut meninggal di tempat. Mengetahui kabar baru pembunuhan, Ken kembali mendatangi komandan polisi. Ia kemudian meminta data pemeriksaan hasil CCTV yang merekam aksi John tersebut. Namun sayangnya hasil negatif karena John sudah mengetahui semua letak CCTV dan bahkan wajahnya pun tak terlihat di kamera manapun. Mendengar penjelasan tersebut, Ken menyimpulkan jika John merupakan mantan pasukan khusus rahasia pemerintah yang memiliki IQ superior dan ia menyebutnya jika yang bisa menangkap John hanyalah Tuhan. Update terbaru dari aksi John sudah menewaskan kurang lebih 25 korban. Simpatisan pendukung juga semakin hari semakin bertambah. Terlebih Murray, si pemimpin komunitas rajin menyuarakan sebuah kasus seorang ayah yang tega menjual anaknya sendiri kepada para pria pedofil. Meskipun si ayah telah tertangkap, namun sayangnya sang hakim hanya menjatuhinya 2 tahun penjara. Usaha Murray juga tidak sekedar bacot di depan komunitasnya. Ia juga telah menemui Bapak Menteri dan meminta keadilan di negeri ini. Namun Pak Menteri yang haus jabatan tidak ingin kedudukannya lengser dan hanya mengatakan jika ia menghargai keputusan hakim apapun yang telah diberikan. Karena aspirasi tidak didengarkan oleh Bapak Menteri, sebagian anggota komunitas bertindak di luar sepengetahuan Murray. Mereka melakukan gerakan sendiri dengan menghabisi beberapa pejabat korup dan si preman yang sudah lolos dari jeratan hukum sebelumnya. Namun sayangnya mereka kalah karena si preman tersebut terlalu kuat untuk 3 orang pria saja. Salah seorang anggota komunitas tak kehabisan akal. Ia kemudian memancing si preman ke tempat yang sepi, di mana ternyata para komunitas yang bersembunyi sudah siap menanti.
Pesta malam itu ditutup dengan aksi penculikan beberapa pejabat pemerintah yang zolim dan suka memakan uang haram hasil sogok menyogok membeli kekuasaan di negeri Konoha. Pemberitaan televisi tak henti-hentinya memberitakan dan mengarah kepada opini semata. Murai dicurigai sebagai dalang di balik semua kasus ini dan bahkan Murai dianggap sebagai John itu sendiri. Namun Murai sebagai ketua komunitas membantah dugaan tersebut. Ia mengatakan jika dirinya juga mengutuk perbuatan main hakim sendiri. Selain Murai ada nama lagi yaitu Sam yang juga dicurigai karena dalam setiap liputannya ia sering membela John dan sepertinya pro kepada komunitas yang dipimpin oleh Murai. Sam yang dicurigai mengatakan jika opini tersebut benar maka ia tak masalah karena ia membenci pemerintah yang tak becus menangani setiap kasus yang menimpa masyarakatnya. Protes demi protes ini wajar karena lambat waktu para masyarakat tahu jika pemerintah hanyalah kedok manusia yang duduk di atas kursi dan bermain uang sama halnya sebagai bandar judi. Namun Sam tetap menyangkal jika ia sudah bekerja sama dengan John dan ia hanya bekerja senatural mungkin tanpa menutupi sisi gelap pemerintah. Tak lama kemudian muncul di sebuah saluran televisi yang menayangkan live streaming, yaitu John yang sedang menyiksa pria botak di dalam gudang. Berbeda dari target sebelumnya di mana target John kali ini adalah seorang pria miskin yang bekerja serabutan. Dia adalah Walker, seorang pedofil yang sudah banyak sekali melakukan aksi pengenceritan kepada anak-anak. Walker yang sudah dipukuli babak belur membela diri jika John sudah salah tangkap dan ia bukan pelaku pedofil. Mendengar kebohongan tersebut, John kemudian mengambil sebuah kotak yang ternyata berisikan 5 ikat rambut bocil yang telah disetubuhi oleh Walker. Namun lagi-lagi Walker mengatakan jika itu bukan miliknya. Ia bersikeras menyangkal tuduhan yang sudah 100% benar tersebut dan malah meminta tolong dengan cara berteriak. Namun sayangnya tak seorang pun yang dapat mendengar suara Walker. Entah apa yang kemudian terjadi, John tiba-tiba membuka topengnya seolah-olah ia akan menunjukkan siapa di balik topeng mengerikan tersebut. Walker sangat terkejut karena ia sangat kenal dengan wajah John, di mana terungkap jika John merupakan seorang ayah dari salah satu bocil yang pernah ia sodoki. Dengan sangat penuh amarah, John kemudian menampilkan kebahagiaan keluarganya di depan muka Walker agar ia merasa bersalah dan mengakui kesalahannya kepada publik. Namun sayangnya Walker yang berhati batu berjantung pisang tetap bungkam melihat semua itu. John kemudian kembali duduk dan mengatakan jika sebenarnya ia ingin balas dendam dengan Walker dengan cara membuatnya cacat permanen seumur hidup. Namun John merasa jika hukuman tersebut terlalu ringan bagi Walker karena orang cacat akan diberi uang santunan oleh negara Konoha. John kemudian memberikan pilihan kepada Walker jika saja ia mau mengaku, maka John tidak akan membunuhnya. Walker kemudian mengatakan jika ia tak mau masuk penjara lagi karena di dalam penjara ia trauma karena sering ditusuk bobolnya oleh para napi. John yang sudah terlanjur emosi menodongkan pistolnya kepada Walker dan mengatakan mengapa ia harus membunuh anak dan juga istrinya. Sadar jika nyawa sudah di ujung tanduk, Walker malah mengatakan jika putri John merupakan favoritnya dan kemudian yang terjadi. Sebagai penutup balas dendam malam ini, John kemudian menusukkan jantung Walker dengan sebuah kertas yang menandakan alamat di mana ia sekarang. Dan tak lama kemudian para polisi langsung menuju ke sana untuk menangkap John. Para penyidik juga mengetahui jika dulunya John merupakan seorang pasukan elit rahasia milik pemerintah. Sebelum sidang keputusan akhir selanjutnya, John diwawancarai oleh Ken, orang yang sangat terobsesi untuk menangkap John Doe. Di sana Ken bertanya tentang bagaimana ia mencari target yang harus ia habisi. John kemudian mengatakan jika informasi si target ia dapat dari tempat bekerja yaitu lembaga sosial. Contohnya pada saat kliennya yang mengalami KDRT oleh suaminya dulu. Namun Ken kemudian menampilkan jika si ibu dari pemuda yang dibunuh oleh John menangis histeris. Mendengar hal itu John sedikit malu dan ikut bersedih. Ia tahu bagaimana rasanya jika orang tua kehilangan sang anak. Namun saat Sally datang di hadapan John dan mengatakan jika John adalah pahlawannya, John menjadi teringat dengan mendiang anak dan juga istrinya, sehingga kini ia kembali mengatakan jika dirinya adalah melakukan tugas yang seharusnya menjadi tugas hukum.
John kemudian menghadap ke kamera dan mengatakan kepada seluruh masyarakat jika saatnya bertindak. Hukum sudah diperjualbelikan di negara mereka, dan apakah kalian hanya duduk diam rebahan menyaksikan bobroknya negeri ini? Yang kuat semakin kuat dan yang tertindas akan semakin diinjak-injak. Hukum bagaikan rimba, bukan taring, bukan bisa, melainkan uang yang terus berkuasa. John juga memperingatkan kepada seluruh penguasa jika di atas kalian masih ada rakyat. Jangan bangga telah menangkapnya karena di luar sana banyak orang yang akan menggantikan sosok John Doe berikutnya. Dan sebagai penutup, John kemudian menelan pil sianida. Para petugas yang berjaga berusaha menolongnya. Namun ternyata ini rencana John di mana ia langsung menghajar petugas tersebut dan bahkan membunuh detektif Ken yang terusut jika dirinya adalah seorang pedofil. Setelah kejadian tersebut, sidang akhir keputusan hakim tentang hukuman yang akan diterima John diputuskan. Namun belum saja juru bicara mengatakan hasil sidang, sebuah bom tiba-tiba meledak dan disusul dengan para komunitas pendukung John Doe menyerang polisi yang sedang berjaga di sana. John berhasil diamankan oleh komunitas dan dibawa ke dalam mobil. Terungkap juga jika Murray dan juga Sam ternyata merupakan bagian dari orang-orang yang terlibat dalam aksi yang dilakukan oleh John Doe. Dan kemudian film ini pun selesai. Oke, segitu aja guys alur cerita pada episode kali ini. Semoga kalian suka dan dapat mengisi waktu kosong kalian. Saya Najah undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.